Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Semoga sehat selalu. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga COVID-19 segera berlalu. Untuk pertemuan 1, antum akan belajar subtema 1 tentang mengenal hewan. Bab 1, siklus hidup hewan. Antum akan belajar tentang lingkungan sekitar. Coba perhatikan lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Apa yang dapat kamu temukan? Ya, antum akan menemukan beberapa makhluk hidup, pohon-pohon, bunga-bunga, dan rumput. Di rumah akan kalian temukan makhluk hidup hewan, ayam, kucing, cicak, kupu-kupu. Saat ini, antum akan belajar tentang ciri-ciri hewan tersebut. Selain itu, antum akan mempelajari bagaimana membuat kalimat yang benar dengan menggunakan kata benda, kata kerja, hingga kata sifat. Diharapkan antum dapat menggunakan kalimat bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan mengingat kembali ciri-ciri hewan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Apa yang kamu temukan berkenaan dengan persamaan dan perbedaan hewan dan tumbuhan? Ciri-ciri khusus pada hewan yaitu 1. Cara hewan bergerak. 2. Cara hewan bernafas. 3. Cara hewan makan. 4. Cara hewan berkembang biak. 5. Tempat hidup hewan. Cara bergerak hewan. Salah satu perbedaan hewan dan tumbuhan adalah hewan dapat bergerak dan berpindah tempat secara mandiri, sedangkan tumbuhan memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggerakkan cabangnya. Perhatikan, seekor ayam dapat bergerak dan berpindah dengan mudah, sementara tumbuhan memerlukan bantuan pihak lain untuk berpindah tempat. Pertanyaannya, apakah cara berpindah tempat semua hewan itu sama? Coba perhatikan cara berpindahnya antara ayam, ular, dan katak. Apakah sama? Cara bergerak berjalan. Contohnya ayam, kucing, kerbau, kambing. Cara bergerak melata. Ular, cacing. Cara bergerak merayap, contohnya komodo, buaya, cicak. Cara bergerak melompat, contohnya kelinci, kanguru, katak. Cara bergerak terbang, contohnya burung, kupu-kupu, capung. Cara bergerak berenang, contohnya anjing laut, ikan. Cara hewan bernafas. Antum sudah mengidentifikasi dari perbedaan hewan dan tumbuhan bahwa hewan dan tumbuhan dapat bernafas. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki cara bernafas yang sama? Perhatikan, ikan hidup di air, sedangkan kucing hidup di darat. Menurut antum, dapatkah kucing hidup di air dalam waktu yang lama?
Dapatkah ikan hidup di darat dalam waktu yang lama? Menurut antum, apa penyebabnya? Betul, kucing tidak dapat bernafas di dalam air dan ikan tidak dapat bernafas saat di darat. Kesimpulannya, kucing dan ikan memiliki alat pernafasan yang berbeda. Kesimpulannya, kucing dan ikan memiliki alat pernafasan yang berbeda. Hewan yang bernapas dengan paru-paru, hewan yang menyusui, seperti sapi, kuda, kucing, reptil, kadal, tokek, biawak, buaya, ular, komodo, dan cicak. Adakah hewan air yang bernapas dengan paru-paru? Ya, ada. Ikan paus dan ikan lumba-lumba. Hewan yang bernapas dengan insang. Hampir semua jenis ikan bernapas dengan insang, seperti ikan lele, ikan mujair, dan ikan gurami. Ikan akan menggelepar-gelepar saat di daratan. Hewan yang bernapas dengan kulit. Subhanallah, Allah telah menciptakan beraneka ragam cara bernapas hewan, yaitu cacing. Cacing bernapas dengan kulitnya, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida menggunakan kulit. Hewan yang bernapas dengan trakea. Jika jenis hewan reptil dan hewan yang menyusui bernapas dengan paru-paru dan ikan bernapas dengan insang, maka hewan jenis serangga bernapas dengan trakea, seperti belalang dan kupu-kupu. Hewan yang bernapas dengan insang, kemudian paru-paru dan kulit, yaitu hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di darat dan dapat hidup di air. Katak saat berbentuk larva bernapas dengan insang luar. Saat berubah menjadi bulu duru, bernapas dengan insang dalam. Saat dewasa, katak bernapas dengan kulit dan paru-paru. Hewan yang bernapas dengan paru-paru dan dengan bantuan kantong udara, yaitu burung. Saat burung berada di pohon, di tanah, burung bernapas seperti hewan mamalia lainnya, yaitu dengan paru-paru. Tetapi saat terbang dan mengepak-ngepakkan sayapnya, burung kesulitan bernapas dengan hidungnya. Maha besar Allah yang telah menciptakan kantong udara di tubuh burung sebagai tempat menyimpan oksigen. Cara hewan makan. Pernahkah kamu melihat bagaimana kambing makan? Apa yang dimakan? Pernahkah kamu melihat bagaimana harimau makan? Apakah makanannya apa yang dimakan? Samakah makan harimau, kambing, dan ayam? Subhanallah, Allah telah menciptakan hewan dengan makanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan sifat tubuh yang berbeda. Cara makan hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok: karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut dengan hewan karnivora. Ciri-ciri hewan karnivora mempunyai cakar yang tajam, taring, dan paruh yang runcing. Contoh, harimau, ikan hiu, dan ikan piranha. Hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan dikenal dengan sebutan hewan herbivora. Contoh, sapi, kerbau, kuda, dan kelinci. Hewan pemakan daging dan tumbuhan. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut dengan omnivora. Contoh, monyet, gorila, dan tikus. Jenis burung seperti flamingo dan burung jalak. Jenis ikan lele, dan ikan paus.
Ciri hewan berikutnya adalah berkembang biak. Ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Berkembang biak adalah kebutuhan makhluk hidup untuk meneruskan keturunannya dan mempertahankan dari kepunahannya. Cara berkembang biak dengan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan disebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa pengandung, dan memiliki rambut yang halus. Contoh hewan vivipar ialah kambing, kerbau, sapi, kuda, dan jerapah. Cara berkembang biak dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Contoh, ayam, burung, ular, dan ikan. Cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan disebut dengan ovovivipar. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. 4. Hidup hewan. Hewan yang hidup di darat, contoh harimau, kucing, tikus, dan ayam. Hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air tawar atau tidak asin, air sumur, air sungai, air waduk, dan air danau. Contoh, ikan gurami, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gabus, dan udang. Hewan yang hidup di air laut, air asin, contoh ikan hiu, ikan tuna, dan ikan pari. Hewan yang hidup di air payau, yaitu percampuran air tawar dan air laut yang biasanya terdapat di daerah pesisir pantai atau muara. Contoh kerang, udang, kepiting, dan ikan bandeng. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat membedakan kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Antum telah mempelajari beberapa kata seperti bergerak, bernafas, makan, berkembang biak, hidup, air payau, air asin, bertelur, melahirkan, ikan, harimau. Kata benda. Apa yang dimaksud dengan kata benda? Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, binatang, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh kata benda adalah masjid, meja, rumah, taman, guru, arsitek, mata, hidung, lumba-lumba, dan kucing. Contoh dalam kalimat, lumba-lumba berenang di akuarium besar. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk kata benda? Ya, betul sekali. Lumba-lumba adalah kata benda. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkap sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda. Contoh kata sifat ialah seperti merah, kuning, dan putih. Contoh lain adalah pintar, kaya, rajin, dan ramah. Contoh dalam kalimat, lumba-lumba termasuk jenis ikan yang pintar. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk kata sifat? Betul sekali, pintar adalah kata sifat. Kata kerja. Kata kerja adalah suatu kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang
suatu aktivitas atau suatu perbuatan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah subjek lainnya. Contoh dalam kalimat, Amir setiap sore hari selalu belajar dan membaca buku kesukaannya. Dari kalimat tersebut, mana yang termasuk kata kerja? Betul sekali, belajar dan membaca termasuk kata kerja. Anak-anak Ustadz, pelajaran kita pada hari ini selesai. Sampai bertemu dalam pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Al-Quran, akhlak, prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.